Jadi kami membuat tabungan berhadiah. Ya. Satu, tabungan berhadiah. Kedua, kredit berhadiah. Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Maruli Tua Silaban. Di bulan Merdeka ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, kita akan bincang-bincang terkait dengan sebuah industri perbankan, Bank Perekonomian Rakyat Indonesia, namanya BPR NBP, yang berada di bawah naungan daripada PT Nusantara Bonipasogitt. Pemirsa, untuk mengetahui apa gebrakan, apa langkah, hal-hal yang bisa memanjakan para nasabah yang diberikan melalui BPR NBP, bersama dengan kita telah ada Bapak Hendy Aprilianto SESH yang adalah sebagai Direktur Utama PT Nusantara Bonipasogitt. Kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Hendy? Baik. Luar biasa, gagah sekali Pak Hendy punya penampilan ini. Ada pesan apa ini di balik penampilan Pak Hendy kali ini di podcast satukanindonesia.com? Baik. Luar biasa ini penampilannya. NBP itu adalah salah satu bank yang diprakarsai oleh orang Batak. Baik. Nah, jadi makanya baju Bapak ini dicirikan nuansa Batak. Coraknya, ornamennya Batak. Pemirsa, ini luar biasa Pak Hendy ini kita terangkan kepada pemirsa. Pak Hendy ini adalah sungguh nasionalis yang saat ini menahkodai sebuah industri perbankan di bawah konsolidasi PT Nusantara Bonipasogitt. Pak, karena Bapak tadi sudah boleh dijelaskan apa itu PT Nusantara Bonipasogitt dan ruang lingkup kegiatan usahanya, boleh dijelaskan Pak? Baik, baik. Nusantara Bonipasogitt adalah satu BPR, Bank Perekonomian Rakyat, yang didirikan kira-kira 34 tahun yang lalu oleh oleh Asuransi Bumi Asis Jaya dulu, yang kemudian kami sebagai penerus mewujudkan cita-cita pendiri tersebut, ya. Jadi kami mempunyai 34 tadinya, ya, BPR di bawah Nusantara Bonipasogitt. Ya. Kemudian karena satu aturan dan status tertentu menjadi 28 BPR. Ya. Saat ini kami ada 28 BPR dengan kantor 18 di Sumatera dan kantor 10 ada di Jawa. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, kami punya kantor, termasuk kantor kas dan kantor cabang, total kantor kami ada sekitar 125 kantor. Luar biasa, ya, Pak Hendy, ya. Betul. Jadi kalau dari penyampaian Pak Hendy tadi, yang menjadi segmen daripada PT Nusantara Bonipasogitt itu adalah memberikan jasa layanan untuk kelompok usaha rakyat, begitu Pak Hendy, ya. Betul. Segmennya melalui Bank Perekonomian Rakyat. Ya, Pak Hendy, ini Bapak tadi kan sudah menyampaikan BPR NBP. Apa kelebihan daripada BPR NBP ini di tengah masyarakat sehingga masyarakat tahu datang menggunakan jasanya PT BPR NBP itu, Pak Hendy? Baik. NBP merupakan satu BPR yang cukup terpandang di kancah Indonesia. Ya. Namanya organisasinya Perbarindo, ya. Ya. Kami cukup terpandang dalam arti pertama kami banyak kantornya, tadi yang saya sebutkan ada 125 kantor. Kemudian dari sisi program-program yang kami lakukan itu juga sampai saat ini hanya kami yang punya program itu, yaitu tabungan yang berhadiah. Itu sangat menarik sehingga kita tiap tahun melakukan undian dengan hadiah-hadiah yang istimewa. Nanti berikutnya saya akan sebutkan apa tuh hadiah-hadiahnya.
dan total nanti 1 tahun itu 2 kali kita lakukan undian tersebut, yaitu bulan Agustus. Nanti kita bulan ini akan ada undiannya malam minggu depan. Kemudian bulan Februari akan ada undian lagi. Jadi setahun 2 kali. Dan bank yang mampu melakukan itu terus terang sampai saat ini baru NBP. Hanya BPR, NBP. Oh, ya. jadi luar biasa ya Pak Hendi ya. Jadi memang kalau publik ingin tahu apa sih kelebihan daripada BPR, NBP itu kan begitu Pak. Ya. Jadi kan banyak ini sekarang ini Bank Perekonomian Rakyat Pak Hendi ya. Betul. Jadi kelebihannya tidak sama dengan bank BPR yang lain. BPR NBP itu menyajikan, memanjakan para konsumen berupa apa tadi Pak? Ya, jadi kami berupa membuat tabungan berhadiah. Ya. 1, tabungan berhadiah, 2, kredit berhadiah. Jadi orang utang dikasih hadiah bagi NBP. Ini pemirsa, ini perlu dicatat ini. Orang berhutang dikasih hadiah. Gimana sih? Gimana itu Pak? Nah, jadi dari tadi yang tabungan dulu, hadiahnya begitu banyak, ada sekitar 100 motor, 3 motor NMAX ya. Jadi hadiahnya pun nggak motor asal-asalan, nggak bal-bal motornya. Itu motor yang satu-satunya yang seperti yang bagus ya. Dan berarti kemudian program ini se-Indonesia hanya kami yang punya. Apalagi dengan hadiah sebanyak itu. Ada beberapa kali waktu itu ada beberapa BPR, satu kota maupun patungan beberapa BPR, tapi hadiahnya nggak sebanyak kami. Luar biasa. Pemirsa, tadi sudah disampaikan kredit berhadiah. Kalau masyarakat, konsumen menjadi nasabah pada PT BPR NBP yang berada di bawah naungan NBP, Pak Hendi, mereka banyak dapat hadiah. Ini bagaimana ini akan dilaksanakan dan kapan ini pelaksanaannya Pak Hendi? Oke. Ya, jadi pelaksanaan biasanya tadi yang saya sebutkan bulan Agustus dan bulan Februari. Oh, ini Agustus ini Pak? Nah, luar biasa, berarti ini momen yang sangat luar biasa, momen Indonesia merdeka 81 tahun, BPR NBP semakin dekat di hati rakyat, kan begitu Pak Hendi. Jadi ini akan dilakukan berupa apa? Pundi atau apa namanya Pak Hendi? Namanya tabungan pundi. Tabungan pundi. Nah, terus? Pundi itu artinya poin undian. Oh, inilah tadi kredit berhadiah itu Pak Hendi. Tabungan berhadiah. Tabungan berhadiah. Terus? Poin berhadiah. Kemudian kalau tadi kredit memang seberapa besar kreditnya, kemudian tidak bermasalah dalam melakukan selama masa kredit dilakukan, tidak masalah, sehingga kami menghargai itu, sehingga dengan ketepatan waktu dia mencicil dan sebagainya itu merupakan satu prestasi yang kami hargai. Nah, untuk itu kesempatan juga, kalau kita misalnya nih utang cuma 10 juta, dapat motor 30 juta, apa enggak? Apa nggak menggiurkan, begitu sangat memanjakan konsumen ya, nasabah ya Pak? Betul. Nah, tinggal kita cuma meminta konsumen untuk menunaikan kewajiban secara on time aja dan dapat hadiah. Ya, itu aja sih. Jadi menarik seperti saya. Oh, jadi akan ada gelar pundi ini Pak Hendi? Ada, ya. Di mana ini akan dilaksanakan? Ini kan tadi kata di Agustus nih Pak Hendi, bulan Indonesia Merdeka. Di mana dilakukan Pak? Jadi rencana kami kan punya outlet ada di Jawa dan Sumatera. Nah, secara bergantian kami lakukan. Nah, khusus untuk minggu depan ini kami akan melakukan di Deli Tua, daerah sekitar Medan, sehingga konsumen kami yang Sumatera silahkan berbondong-bondong ke Deli Tua untuk menyaksikan undian itu. Ya, artinya baik Anda sebagai nasabah maupun bukan nasabah, silakan datang untuk meramaikan seperti itu. Kami ada namanya Pesta Rakyat itu, mengundang semua rakyat di sekitar Deli Tua untuk datang. Tapi tadi kembali tidak hanya masyarakat Deli Tua, tapi masyarakat Sumatera Utara umumnya, kalau Anda berkesempatan silakan datang ke lokasi itu. Dan jangan lupa, meskipun Anda bukan nasabah, Anda tetap dapat hadiah langsung. Syaratnya apa? Pak Hendi, ini kan akan ada gelar, ini pemirsa, akan ada gelar pundi nih ternyata.
Apa syaratnya Pak untuk dapat hadiah ini? Tadi kan sudah dibeberkan sama Pak Hendi nih. Akan ada beberapa banyak hadiah diberikan kepada nasabah dan juga bukan nasabah Pak, masuk termasuk. Betul. Ini diundang kepada nasabah masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Deli Tua yang masuk Kabupaten Deli Serdang. Apa syaratnya Pak Hendi? Syaratnya cuma datang aja. Datang. Yang Anda diundi, kalau Anda beruntung, waktu datang Anda ngisi buku tamu. Ya. Nah, kalau Anda nasabah, terus Anda sebagai nasabah. Kalau Anda bukan nasabah, terus sebagai bukan nasabah. Nah, dari situ kami akan mengundi kehadiran Anda semua, dan itu dapat hadiah langsung ya. Tetapi tadi kalau Anda nasabah, kan dapat tambahan lagi apa? Dapat tadi undian motor, undian mobil, dan sebagainya. Luar biasa. Jadi yang bukan pemirsa, yang bukan nasabah, ternyata juga mempunyai kesempatan untuk dapat undi. Tinggal nanti datang, isi daftar hadir, diberitahukan yang dalam statusnya nasabah BPR NBP, diberitahu, dan juga kalau nanti juga nasabah akan ada lagi hadiah yang lebih dahsyat lagi, kan begitu Pak Hendi? Ya. Apa untuk yang menjadi nasabah, apa syaratnya nanti untuk mereka dapat undian? Kalau tadi Bapak sampaikan kan ada beberapa jenis hadiahnya. Bisa kendaraan bermotor, bisa mobil, bisa apa? Ada hal yang spesifik Pak Hendi? Jadi ada poin-poin itu, diantaranya misalnya kita tiap berapa ini, kita dapat poin itu berapa? Enggak, nominalnya berapa? Oke, berarti ada nominal ya Pak Hendi. Oke, Pak Hendi, ini berarti akan ada nominal, dan tentunya ini Pak Hendi yang keberapa ini di pelaksanaan pundi ini? Tadi Bapak kan ternyata bukan hanya kali ini nih, dan pelaksanaan pundi ini menjadi pembeda dari BPR NBP dengan BPR yang lain yang tidak dimiliki oleh BPR NBP lain. Sudah yang keberapa ini Pak Hendi? 35. 35 kali pundi. Iya, 35. Dan untuk yang tabungan sudah ke 35. 35 yang kredit kelima. Iya. Ada kredit kan baru mulai, jadi kredit baru kelima. Pak Hendi, menarik nih. Apa perbedaan dari pundi di bulan Agustus, bulan Indonesia Merdeka, dengan pundi-pundi sebelumnya yang dilaksanakan di Deli Tua nanti? Ya, baik. Khusus untuk bulan Agustus ini, karena ini terkait dengan kemerdekaan, kita mungkin tambahkan hadiah-hadiah tambahannya. Lebih menarik lagi. Jadi misalnya kita akan berikan lemari es, kompor gas, kemudian payung dan sebagainya lah. Itu akan lebih meriah karena itu termasuk hadiah tambahan untuk bulan Agustus ini. Bulan Indonesia Merdeka, luar biasa. Yang hadiah langsung tadi. Pak Hendi, ini sudah semakin dekat di hati nasabah ini, pemirsa. Ini dilaksanakan di Medan. Tentunya kalau yang namanya gerakan ekonomi rakyat itu Sumatera Utara itu terkenal. Nah, Pak Hendi, apa pesan di balik Medan itu wilayah Sumatera Utara, dalam hal ini Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, sebagai tempat pelaksanaan pundi ke beberapa yang di bulan Indonesia Merdeka ini? Apa pesan di balik pelaksanaan pundi di Deli Tua ini, Pak Hendi? Jadi mungkin ini salah satu berita juga bagi nasabah pundi, nasabah NBP. Kita nanti akan ada rencana merger ya. Di dalam rencana merger ini, kenapa kita pilih Deli Tua? Kan Deli Tua potensi sangat besar untuk jadi kantor pusatnya nanti. Oh, ternyata ada pesan banyak ternyata ya. Jadi kalaupun pelaksanaan pundi Agustus 2026 Indonesia Merdeka dijadikan di Deli Tua, ini bagian daripada kesiapan daripada NBP, PT BPR NBP di dalam dalam mewujudkan mergerisasi yang diamanatkan oleh regulasi kita, OJK. Terus bagaimana lagi Pak Hendi? Jadi planning kita jangka panjang adalah, karena ini kewajiban kita yang dimana satu BPR dengan satu pemilik itu harus melakukan merger. Mau nggak mau kita sebagai
salah satu BPR yang di bawah OJK, ya kita melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita harus mengikuti sehingga kita nantinya, memang ini belum sekarang, nantinya akan merger. Satu yang akan kita tunjuk sebagai kantor pusatnya adalah di Deli Tua untuk yang di Sumatera. Tetapi kalau yang di Jawa, kantor pusatnya nanti ada di Jakarta, di mana kami menyatukan diri kepada BPR Jawa, ada 10 BPR tadi, kemudian yang di Sumatera ada 18 BPR. Gitu, 18 BPR. 18 BPR di dalam satu wilayah di Sumatera. Sumatera, kemudian yang Jawa tadi ada sekitar 10 BPR. Luar biasa, Pak Hendy. Banyak pesan penting ternyata yang strategis pelaksanaan pundi di Sumatera. Ini adalah menjadi simbol bagaimana BPR NBP di bawah naungan daripada PT Nusantara Bonapas Sogit sedang berbenah mempersiapkan diri untuk melakukan konsolidasi dan merger dan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam PUJK nomor 7 tahun 2024 itu. PUJK luar biasa. Pak Hendy, ini pundi. Nah, selain tadi terkait dengan pelaksanaan Indonesia Merdeka di pundi dilakukan di Medan, di Deli Tua, kapan lagi nih Pak pundi akan dilakukan oleh BPR NBP? Gimana rencana? Ya, jadi kita mempersiapkan sesudah ini adalah di Sukabumi atau Cicurug, Pak. Jadi di Sukabumi rencana bulan Februari kita lakukan. Tahun 2027. Tahun 2027. Nah, jadi secara bergilir, biasanya kami dalam setahun karena 2 kali. Setahun pertama kalau sudah di Sumatera, tahun berikutnya di Jawa. Nanti kemudian 6 bulan kemudian berganti lagi, mungkin ke Sumatera lagi dan sebagainya. Itulah yang dilakukan sehingga nasabah tidak merasa ditinggal. Nasabah tetap kami akan tetap berhubungan dengan nasabah dengan memberikan hadiah-hadiah yang menarik. Karena ada satu ini yang unik bahwa di mana undian itu dilakukan, nasabah tersebut mendapatkan hadiah mobil yang sebagai tuan rumah. Luar biasa, pemirsa. Ini nanti perlu Pak Hendy perlu di bagian closing statement disampaikan ini terkait dengan hal apa yang sebetulnya yang menarik bagi tuan rumah pelaksana pundi. Jadi memang Sumatera Utara dalam hal ini BPR yang ada di Deli Tua, BPR berapa itu Pak Hendy? BPR 11. BPR 11 sebagai tuan rumah. Maaf. BPR 20. BPR 20 untuk yang Sumatera. Tempat tuan rumah nanti. Tuan rumah nanti itu namanya BPR NBP 20. Yang di Deli Tua. Yang di Deli Tua. Nah, nanti tahun depan Februari namanya di NBP 11 yang ada di Cicurug, atau kita perayaannya dari Sukabumi karena kotanya lebih besar. Di kota Sukabuminya kami akan lakukan. Luar biasa dan dahsyat Pak Hendy. Pemirsa, kita sudah masuk di sesi bagian paling akhir daripada podcast kita dengan Bapak Hendy Aprilianto selaku Direktur Utama PT Nusantara Bonapas Sogit yang membawahi 28 BPR NBP di berbagai wilayah Nusantara yang telah siap untuk melakukan mergerisasi konsolidasi. Pak Hendy, ini luar biasa. Tadi pemirsa sudah mendengarkan bahwa tuan rumah ternyata punya kelebihan. Apa pesan Pak Hendy kepada BPR yang menjadi tuan rumah, selain telah diberikan stimulus pemantik, bahwa tuan rumah akan mendapat mobil, gitu Pak Hendy? Apa pesan? Ya, jadi gini, pertama kelebihan dari tuan rumah mendapat hadiah mobil. Honda Ayla ya, mana? Daihatsu Ayla ya. Daihatsu Ayla. Nah, istimewanya apa? Daihatsu Ayla tidak diundi dengan penabung lain, khusus untuk Sukabumi saja, atau Deli tuan rumah. Deli Tua dulu, Deli Tua untuk tahun ini Agustus Deli Tua. Untuk yang tahun depan kan NBP 11 ya. Jadi itu sebagai tuan rumah dapat keistimewaan itu. Nah, tetapi tuan rumah pun tetap dapat apa yang diundikan, misalnya Daihatsu, kemudian Toyota Avanza dan sebagainya, tetap dapat hak itu.
Ya, jadi artinya kalau beruntung BPR itu bisa dapat 2 atau 3 mobil malahan. Itu kelebihannya. Nah, kalau dari motor itu sudah tidak heran lagi. Dari motor rata-rata satu kota itu bisa dapat sekitar 3 sampai 4 motor atau 5 motor, bisa itu terjadi gitu. Tergantung saat itu yang ini berapa banyak peserta dari nasabah-nasabah yang ikut di undian itu gitu. Luar biasa Pak Hendy. Ini BPR ini adalah bagian daripada elemen bangsa yang bergerak di sektor perekonomian rakyat, kan begitu Pak Hendy? Betul. Pak Hendy, apa pesan Pak Hendy terhadap ini sebagai pelaku usaha, selaku pelaku usaha di sektor perbankan, perekonomian rakyat terhadap di dalam apa namanya pemerintahan kita saat ini Pak Hendy? Oke, baik. Jadi kami sebagai BPR ingin membantu pemerintah dalam hal ini memasyarakatkan bahwa sebenarnya kita ini sebagai bangsa punya perekonomian yang khusus UMKM istilahnya. Nah, kami itu sebagai BPR sebenarnya spesialis UMKM. Meskipun di dalam prakteknya kami juga bisa memberikan pinjaman yang lebih besar lagi. Tapi praktek yang kami lakukan khususnya adalah pinjaman ke UMKM. Itu sangat membantu ekonomi setempat. Dan untuk masyarakat Deli Tua pun kami himbau supaya Anda coba berbanklah dengan bank BPR, karena sebenarnya bank BPR ini kalau Anda lakukan lebih tepat untuk nasabah-nasabah UMKM. Nah, tadi dengan konsep seperti itu kami juga memberikan hadiah-hadiah yang menarik, makanya kesempatannya juga kami himbau kepada nasabah-nasabah NPP supaya terus meningkatkan saldo-saldonya tabungan supaya memberi kesempatan yang lebih baik lagi bagi Anda untuk mendapatkan mobil, motor, dan sebagainya. Hadiah-hadiah sangat menarik, dan saya himbau juga supaya Anda berbondong-bondong ke Deli Tua untuk datang, silakan datang, Anda tanpa undangan silakan datang untuk menerima hadiah-hadiah itu bila Anda beruntung. Luar biasa. Dahsyat. Ini pesan penting untuk masyarakat Sumatera Utara, khususnya warga yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua. Silakan hadir, nikmati, rasakan, bawa pulang hadiah dari PT BPR Nusantara Bonapasogit, BPR NBP 20 yang ada di sana nanti yang akan melaksanakan gelar pundi. Pemirsa, Pak Hendy, ini kita sudah bagian terakhir. Tolong disampaikan apa yang menjadi closing statement-nya dan tanggal berapa pelaksanaan pundi yang akan dilaksanakan di Deli Tua dengan tuan rumah PT BPR NBP 20. Closing statement Pak Hendy. Baik, jadi seperti kami uraikan tadi, kami mengundang semua Bapak Ibu, baik nasabah maupun bukan nasabah. Pertama, kesempatan Anda untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Kemudian yang kedua, Anda dapat makan siang gratis. Jadi yang ketiga adalah di situ juga akan ada pasar dan sebagainya, sehingga menarik untuk kita datengin. Dan kita juga mempunyai misi sosial kepada masyarakat bahwa Bank BPR ini adalah satu bank yang lebih cocok untuk masyarakat umum dibanding bank umum. Ya, karena kelas kita sebagai kelas UMKM, meskipun kita bisa menjangkau yang besar, tapi kita memikirkan UMKM, sehingga Anda sebagai pelaku UMKM, ayo silakan datang dan kami tunggu kedatangan Anda semua. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa, luar biasa. Ini pesan khusus untuk masyarakat Sumatera Utara, khususnya warga di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua. Hadiri dan saksikan, bawa pulang hadiah yang dahsyat dari PT Nusantara Bonapasogit. Pak Hendy, terima kasih untuk bincang-bincang kita ini. Luar biasa, maju terus, sukses terus. Amin. BPR NBP ini luar biasa, ingin
berkontribusi besar untuk mendukung program pemerintah di sektor perekonomian rakyat dalam menstimulus bagaimana pelaku-pelaku kegiatan usaha mikro kecil dapat tumbuh kembang menjadi lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Pemirsa, rekan saya Maruli Tua Silaban, satukan Indonesia.com saluran berita pemersatu Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.